Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami atau kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hukum taklifi yang beranggotakan yang pertama Haidar Al-Fikri, yaitu saya sendiri, dan yang kedua Ihsan Fauzi, yang ketiga Asroil Muhammad, dan yang keempat Aulia Rahmat. Pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Atau bisa juga dibilang yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Kemudian para ulama fikih membagi hukum taklifi menjadi 5 bagian yang dinamakan al-ahkam atau al-khomsah oleh ahli fikih. Di antaranya, yang pertama wajib, kedua haram, ketiga mandub atau sunnah, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Wajib atau bisa disebut ijab. Wajib menurut syaro adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh syaro secara keras kepada mukallaf untuk melaksanakannya. Atau menurut definisi lain, ialah suatu perbuatan kalau dikerjakan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan akan mendapat siksa. Lalu wajib dibagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari waktunya. Yang pertama, wajib muakkad, yaitu perkara yang diwajibkan oleh syaro untuk mengerjakannya dan waktunya sudah ditentukan. Contoh, sholat, puasa Ramadan, dan lain-lain. Yang kedua, wajib mutlak, yaitu perkara yang diwajibkan oleh syaro yang waktunya belum ditentukan. Contoh, haji yang diwajibkan bagi yang mampu dan waktunya ini belum jelas. Ditinjau dari orang yang dibebani hukum. Yang pertama, wajib aini, yaitu perkara wajib yang harus dikerjakan oleh setiap individu yang tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Contoh, sholat dan puasa. Yang kedua, wajib kafai, yaitu wajib yang dibebankan pada sekelompok orang, dan kalau sakah seorang ada yang mengerjakan gugur kewajiban yang lain. Contoh, sholat maid, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lainnya. Wajib atau ijab. Ditinjau dari segi kuantitas. 1. Wajib muhaddad. Kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya. Misalnya, jumlah zakat yang mesti dikeluarkan, jumlah rakaat sholat, dan lain-lain. 2. Wajib ghairu muhaddad. Kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya. Misalnya, membelanjakan harta di jalan Allah, berjihad, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Wajib atau ijab ditinjau dari segi perintah. 1. Wajib muayyan, yaitu perbuatan wajib yang telah ditentukan macam perbuatannya. Misalnya membaca Fatihah atau tahiyat dalam sholat. 2. Wajib muhayyar, yaitu wajib yang boleh memilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, kifarat sumpah yang memberi pilihan 3 alternatif antara memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Makruh atau karohah. Secara bahasa, kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah usul fikih, kata makruh, menurut mayoritas ulama usul fikih, berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana bila ditinggalkan akan mendapat pahala, dan apabila dilanggar tidak berdosa. Sedangkan Abdul Wahab Qallaf mendefinisikan makruh sebagai segala sesuatu yang dituntut oleh syar'i pada mukhallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan tuntutan yang tidak pasti. Karohah adalah kitab berisi larangan yang tidak mesti dijauhi. Tuntutan karohah bersifat tidak mengharuskan dan tidak menetapkan. Pelaksanaan kaidah karohah dinamakan makruh. Contoh makruh. 1. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam mazhab Hambali, ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika berwudu di siang hari Ramadan, karena dikhawatirkan air akan masuk
kerongga kerongkongan, dan tertelan. 2. Memakan daging kuda. 3. Talak. Menurut kalangan Hanafiyah, makruh terbagi kepada 2 macam. 1. Makruh tahrim atau mendekati haram, yaitu tuntutan syariat untuk meninggalkan suatu perbuatan, dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, tapi didasarkan kepada dalil yang zonni, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan emas bagi kaum lelaki, sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, keduanya ini, emas dan sutra, haram bagi umatku yang laki-laki dan halal bagi wanita. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hambal. 2. Ma'ru tanzih, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti, seperti merokok. Selanjutnya, haram atau tahrim. Kata haram secara etimologi berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Secara terminologi, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah secara jelas. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan kata haram sebagai suatu tuntutan syar'i kepada mukhalaf untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan yang pasti. Tahrim adalah kitab yang berisi larangan dan harus ditinggalkan. Hasil atau konsekuensi dari tahrim disebut dengan istilah hurmah. Sementara pelaksanaan yang dikenai hukum hurmah dinamakan muharramun atau haram. Haram bermakna tuntutan untuk meninggalkan di mana orang yang mengerjakannya mendapat dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala. Misalnya larangan mencuri dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'un bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Nah, haram ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, haram lizatihi dan haram lighairihi. Haram lizatihi ini hukum asalnya sudah haram gitu. Nah, seperti berzina, meminum khamar, memakan daging babi, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu haram lighairihi. Haram karena sebab, seperti jual beli pada saat azan Jumat telah dikumandangkan. Jual beli itu kan pada asalnya mubah, namun pada saat azan Jumat telah dikumandangkan bisa berubah menjadi haram. Selanjutnya, sunnah atau al-nadab. Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya adalah puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, berbuat baik pada tetangga, dan seterusnya. Para ulama membagi sunnah atau mandub menjadi 3 sebagaimana berikut. Yang pertama, sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang selalu ditekuni Nabi SAW dan Nabi nyaris tidak pernah meninggalkannya, kecuali hanya 1-2 kali saja untuk menunjukkan bahwa yang demikian bukanlah wajib. Termasuk sunnah muakkadah yaitu azan sholat, berkumur waktu wudhu, sholat secara berjamaah, sholat tarawih, dan sebagainya. Yang kedua, sunnah ghairu muakkadah, yaitu sunnah yang jarang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Termasuk ini adalah sholat sunnah sebelum zuhur, sebelum asar, dan sebelum isya. Yang ketiga, sunnah tambahan atau zaidah. Sunnah zaidah atau sunnah tambahan ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa, seperti makan, minum ala Rasul, memelihara jenggot, dan mencukur kumis. Sunnah yang terakhir ini kedudukannya paling bawah. Baik, selanjutnya yaitu mubah atau al-ibahah. Mubah adalah sesuatu perbuatan yang jika dilakukan dan ditinggalkan tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala. Contohnya makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, dan seterusnya. Sementara jika dilihat dari dalil, maka mubah adalah kitab Allah yang bersifat mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama atau takhir. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini mengandung perintah yang bersifat ibahah atau mubah, karena perintah makan dan minum pada asalnya adalah bersifat memilih, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dalam hal pembagian, para ulama usul fikih mengemukakan 3 bentuk mubah dilihat dari segi keterkaitannya dengan mudorot dan manfaat. Yang pertama, mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung mudorot, seperti makan, minum, berpakaian, dan lainnya. 2. Mubah yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada mudorotnya, sedangkan perbuatan itu pada dasarnya diharamkan. Contohnya, melakukan sesuatu dalam keadaan darurat. 3. Sesuatu yang pada dasarnya bersifat mudorot dan tidak boleh dilakukan menurut syara, tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contohnya, seperti menikahi istri bekas ayah, kemudian Islam datang dan mengharamkannya, serta menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan haram pada masa sebelum Islam itu dimaafkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Artinya, kecuali atau kejadian pada masa yang telah lampau, sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surah An-Nisa ayat 22. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.